Halo, nama gue Toto. Gue dari Fuse Couple Guarding 1. Gue hari ini diminta sharing soal topiknya denominasi, tentang beragam denominasi di dalam kekristenan. Sebelum gue sharing dikit, kita doa dulu yuk. Tuhan Yesus yang pimpin Tuhan, supaya sharing yang dilakukan ini hari ini bisa berguna sesuai dengan kehendak dan hatimu. Kami berdoa supaya kami sama-sama bisa belajar dan memuliakan nama Engkau. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke guys, welcome. Jadi hari ini gue diminta sharing mengenai denominasi. Topiknya itu agak-agak berat. Jadi sebelum gue sharing, gue mau cerita dikit soal pengalaman pribadi gue. Oke, gue itu grow up di denominasi Reform, gereja Reform. Reform itu apa ya? Mereka mengutamakan banget soal pengenalan Alkitab yang dalam dengan logika gitu. Jadi gue sangat bersyukur bisa grow up di denominasi ini, bisa fokus ini. Jadi ini sangat efek bagaimana gue memahami kekristenan waktu gue dewasa lah. Nah pas dulu gue sekitar SMP atau SMA, gue inget gue ada diundang sama temen ikut KKR. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga, jadi pikir KKR why not, it should be fun gitu kan. Terus pas lagi ikut ternyata KKR-nya karismatiknya Paul lagi, karismatik full gitu. Lu bisa bayangin muka gue pas masuk, ini apaan? Kok nyanyinya angkat tangan ya, nggak apa-apa lah. Itu apa ya, shiki laba-laba, banyak yang ngomong itu apa, gue nggak ngerti. Terus lu bisa bayangin muka gue pas ada altar call, kemudian mereka pada doain, tumpang tangan, terus tiba-tiba pada jatuh ke belakang. Lu bisa bayangin muka gue pada saat ngelihat semua itu sekaget-kagetnya. Nah di Reform tuh sebenarnya ada jatuh juga, cuma jatuhnya ke depan. Jadi kalau lagi khotbah terus ngantuk, jatuhnya, gue bercanda ya. Jadi nggak, itu cuman guyon ya, itu pengalaman pribadi. Cuman gue rasa ini sedikit menggambarkan bagaimana sama-sama Kristen, tapi denominasi satu sama denominasi yang lain itu kayaknya sesuatu hal yang apa ya, very unfamiliar, sangat nggak dikenal gitu. Nah gue pertanyaannya itu, jadi kok bisa ya sama-sama Kristen, tapi denominasi antara dua denominasi ini, bukan dua ya, tapi di beberapa macam denominasi ini kayaknya hal yang sangat-sangat berbeda gitu. Sebenarnya jawabannya itu sederhana, bahwa karena semua orang itu berbeda-beda, jadi semua orang punya approach terhadap kebenaran atau berusaha memahami kebenaran juga berbeda-beda, dan itu gua rasa sangat-sangat umum ya. Ada yang memahami dari sisi logika, ada yang memahami dari sisi pengalaman pribadi, personal experience, ada yang berusaha memahami dari liturgi dan tradisi gitu. Jadi itu semua sebenarnya menurut gua punya denominasi yang berbeda itu sangat-sangat normal, karena manusia pun berbeda-beda. Tapi mulai tidak normal, quote unquote, itu ketika satu denominasi merasa cara dia meng-approach kebenaran, cara dia menggapai kebenaran itu satu-satunya yang benar, itu satu-satunya jalan. Jadi akhirnya ketika dibilang saudara-saudaramu dalam Kristus, bukan hanya pengikut Kristus, bukan hanya orang Kristen, tapi saudara-saudaramu dalam Kristus itu hanya yang gereja yang sama misalnya, atau satu denominasi yang sama gitu. Nah itu mulai tidak terlalu normal tuh. Kenapa gue bilang hal ini tidak terlalu normal? Karena setiap denominasi sebenarnya punya blind spot yang berbeda-beda. Blind spot tuh maksudnya gini, misalnya kita nyetir mobil besar, itu yang paling umum ya, nyetir mobil besar. Ketika lu lihat di kaca spion, ada bagian-bagian itu yang nggak kelihatan walaupun di kaca spion. Lu harus memalingkan muka lu baru kelihatan, ternyata di situ ada benda. Itu istilah blind spot itu seperti itu.
Jadi setiap kali kita mengarahkan pandangan kita ke satu arah, pasti ada blind spotnya. Di belakang itu pasti ada blind spotnya. Nah, itu apa namanya? Setiap kali kita melihat ke arah tertentu, pasti ada blind spot. Jadi punya blind spot itu sangat normal. Satu-satunya cara supaya tidak ada blind spot ya, lu keep looking back. You keep looking back gitu. Tapi keep looking back juga nggak bagus kan, karena akhirnya nggak maju-maju. Jadi memang solusinya ya nggak apa-apa. Lu look forward, kita maju. Tapi kita mengerti bahwa setiap kali kita maju itu pasti ada blind spot. Menyadari itu satu tahap yang pertama. Contohnya yang gue maksud dengan blind spot di denominasi, misalnya di aliran-aliran reform misalnya, itu sangat mementingkan tentang logika, tentang mengenal Alkitab dengan lebih dalam, tapi pemahaman atau mengenai feeling pribadi, pengenalan pribadi itu tidak terlalu ditekankan gitu. Jadi kadang-kadang bisa terkesan agak dingin, agak jauh gitu. Kalau dari aliran karismatik atau Pentekostal malah kebalikan, pengenalan pribadi itu sangat ditekankan. Jadi mengenal Kristus itu sangat ditekankan. Tapi kadang-kadang kalau lagi masa-masa sulit itu datang, pas feelingnya itu tidak mantap misalnya, ada hal-hal yang untuk ground untuk bikin pengenalan terhadap Kristusnya itu lebih kuat. Kadang-kadang itu juga miss gitu. Jadi dan ini pun terjadi di denominasi yang lain. Jadi maksud gue adalah tidak ada denominasi yang tanpa blind spot. Oke? Terlebih lagi, tokoh-tokoh Alkitab pun sebenarnya kalau lu lihat itu punya denominasi sendiri-sendiri gitu. Contohnya ya, kita contoh ya. Misalnya Daud itu kira-kira denominasinya apa? Menurut gua dia kemungkinan tuh Pentekostal atau karismatik, karena dia itu sangat ekspresif dengan cara dia mengalami Tuhan. Apalagi kalau di Mazmur yang dia tulis, itu semuanya tuh ekspresif dari hati dia. Paulus apa denominasinya? Paulus kemungkinan reform. Dia punya surat-surat yang dia tulis itu sangat sistematis, sangat teologis, sangat logis gitu. Kalau misalnya Petrus kemungkinan Katolik karena dia sangat struktural gitu. Dia bahkan dari Katolik aja menganggap dia yang memegang kunci surga gitu kan. Jadi dari surat-suratnya juga kelihatan dia tuh orangnya sangat struktur gitu, sangat top yang mengenal Tuhan terus ke bawah gitu. Kemudian dari Yohanes kemungkinan besar dia itu non-denominational. Jadi Yohanes itu surat-suratnya selalu menekankan mengenai kasih, mengenai menerima sesama gitu. Jadi bahkan tokoh-tokoh Alkitab pun denominasinya beda-beda. Jadi mana yang benar? Mana denominasi yang benar gitu? Nah, gua rasa ada satu prinsip underlying yang untuk mengerti ini ada satu underlying prinsip gitu. Gue pengen mengajak kita melihat di kitab Injil, di kitab Gospel, ada 3 orang yang kita tahu for sure orangnya masuk surga. Dua itu Musa sama Elia. Pada waktu Tuhan lagi berdoa, terus tiba-tiba ada 2 tokoh datang mendekati dia. Nah, kita bisa assume mereka itu datangnya dari surga lah ya. Tapi Musa sama Elia ini kan Yahudi, jadi buat kita nggak gitu kontekstual. Ada satu lagi tokoh yang kita tahu benar-benar masuk surga. Siapa orangnya? Itu adalah penjahat yang disalib bersama-sama dengan Kristus. Salah satunya. Dia bilang kan, Tuhan, kalau hari ini juga engkau kembali ke kerajaanmu, ingat, remember me, ingat aku. Dan Tuhan mengatakan, hari ini juga, malam ini juga, engkau akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus gitu. Gua rasa ini hal yang patut kita pelajari gitu. Orang yang disalib itu denominasinya apa? Apa dia ngerti soal filosofi, soal teologi, soal sola deo? Apa dia bisa berbahasa roh? Apakah dia
sumbangsi dia terhadap kekristenan apa? Hampir semua nggak ada gitu. Bahkan kita perlu, yang menarik adalah kalau Tuhan tidak bilang, Yesus tidak bilang, malam ini juga engkau bersama-sama dengan aku, kita bahkan nggak tahu, nggak pasti dia itu orang Kristen atau bukan gitu kan. Tapi dari jawaban dia dan dari jawaban Yesus kepada dia, ada dua hal penting yang gue rasa bisa kita pelajari yang harus melandasi semua gereja. Hal pertama adalah everything has to go back to Christ, to Jesus Christ. Semuanya muaranya akhirnya harus kepada Yesus. Orang yang bersalah ini pun, yang disalib ini pun akhirnya dia bertanya kepada Yesus gitu. Jadi gereja yang tidak punya Yesus, gereja yang tidak mengajarkan Yesus, sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai gereja gitu. Itu prinsip pertama. Prinsip kedua yang lebih penting menurut gua adalah kalimat dia bilangnya, Yesus, kalau engkau kembali ke kerajaanmu, itu yang penting. Jadi everything, Christ has to be the Lord of everything. Tuhan harus menjadi Tuan dari semuanya dalam gereja. Tuhan harus menjadi Tuan dari teologimu, dari pengalaman pribadimu, dari pengertianmu tentang kekristenan. Semuanya harus Tuhan Yesus Kristus itu harus menjadi dasar dan menjadi Tuan atas semuanya itu. Jadi kalau sudah ada dua poin itu dalam satu gereja, menurut gua gereja itu udah cukup. Sisanya itu denominasi itu lebih kayak flavor, lebih kayak rasa. Sama kayak kita masuk ke dalam toko es krim, kita mau cari es krim, tapi cari es krim kan flavornya bisa macam-macam, bisa coklat lah, strawberry lah, vanilla dan lain-lain. Sama juga dengan gereja, yang penting punya dua hal itu, sisanya itu lebih flavor gitu. Tapi yang penting adalah you are in the business of making ice cream, ya kan? Lu itu masuk ke toko es krim. Lu jangan masuk ke toko es krim terus mau cari sate atau nasi campur. Itu udah lain, ya kan? Sama dengan gereja. Yang penting ada dua poin itu. Satu, semuanya harus kembali kepada Tuhan, Yesus Kristus maksudnya. Kedua, Yesus Kristus itu harus melandasi semua pemahaman teologi, semua pemahaman pengenalan pribadi kita dan lain-lain terhadap kekristenan. Asal ada dua hal itu, gereja itu mestinya udah sehat. Nah, terakhir gue mau bawa bahwa Fuse ini posisinya lumayan unik karena Fuse ini bukan dibentuk dari gereja. Jadi membernya itu pasti datang dari gereja-gereja yang berbeda gitu. Buat gue sangat-sangat enjoy, gue sangat menikmati bentuk persekutuan seperti Fuse karena gue bisa belajar dari teman-teman dari gereja yang berbeda. Nah, dari kalian mungkin apakah punya pengalaman yang sama? Apakah dari kalian misalnya ada teman-teman Fuse yang dari gereja yang berbeda, ada nggak hal-hal yang menurut yang kalian rasa setuju? Ada hal-hal yang kalian rasa tidak setuju? Apakah ada hal-hal yang saling melengkapi, enrich one another? Di tempat gereja kalian, kira-kira kalian rasa blind spotnya seperti apa yang tidak ada di gereja lain? Yang gereja lain kalian rasa blind spotnya seperti apa? Ada nggak hal-hal seperti itu yang mungkin kalian bisa share di Fuse masing-masing? Dan semoga setelah share di Fuse masing-masing, landasan utamanya itu akhirnya ketemu bahwa yang penting kita semua ini murid Kristus. Thank you, gue rasa sharing gue hari ini udah cukup. Thank you, terima kasih dan Tuhan berkati.